Halo guys, selamat datang di channel aku. Nama aku kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Warga Perumahan. Oke, langsung saja. Sebuah cerita tentang pengalaman beberapa orang yang berinteraksi dengan warga penghuni perumahan misterius. Pernah viral pada masanya. Lekmus, begitulah orang-orang biasanya memanggil seorang lagi berperawakan pendek itu. Lekmus dulunya tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Kelurahan B. Karena cukup menganggur tanpa pekerjaan, ia memutuskan untuk menjadi seorang penjual bakso keliling, tapi bukan di desanya sendiri. Dengan harapan punya omset yang lebih besar, ia memutuskan untuk menjajakan dagangannya ke wilayah kota B. Sambil ngekos di sebuah kos-kosan kecil, ia pun mulai menjajakan dagangannya setiap sore hingga malam hari. Sebagai pedagang baru, Lekmus belum punya banyak pelanggan. Itu sebabnya ia sering kali berkeliling ke setiap daerah di kota itu, tak jarang untuk menghabiskan dagangannya. Ia berkeliling ke daerah yang belum pernah dilaluinya, bahkan hingga larut malam pun tetap ia jalani. Sore itu Lekmus agak lesu karena hampir masuk waktu maghrib. Belum ada seorang pun yang membeli baksonya, namun ia terus melangkahkan kakinya sambil mendorong gerobak dan membunyikan suara mangkoknya, hingga sampailah ia sebuah di pangkalan ojek dan beberapa orang tukang ojek yang masih akan membeli baksonya. Membeli mangkat boleh kok si akeh baru berangkat pak kok masih banyak, tanya seorang tukang ojek. Yo metu neng siwa sawat mau kang, tapi sing jenenge rezeki yo ngene, kalau keluarnya sih sudah dari tadi mas, tapi yang namanya rezeki yang begini. Cok laris cok ora, kadang laris kadang tidak, lanjutnya. Wak miksa ke yo wis aku gawe ki siji nggo laris. Wah kasihan yang sudah buatkan satu untuk penglaris, ujar si tukang ojek. Lekmus pun agak lama berada di pangkalan ojek itu sambil menunggu tukang ojek itu menghabiskan baksonya. Beberapa orang pun jadi takut membeli dagangannya. Sambil mengamati beberapa orang yang sedang menikmati baksonya, Lekmus pun mencoba buka obrolan. Daerah kini sih mending ramai ngendi kang. Lihat daerah sini yang agak ramai, ke daerah mana ya mas? Lah sampai mau anyar kok. Karena orang baru ya, tanya salah seorang tukang ojek yang baru menghabiskan mangkok baksonya. Ya pancen durung suwi lah. Ya memang belum lama sih, sampai nek dulu ngon rame jajal wing brono ini daerah kang. Kamu kalau mencari tempat yang rame coba saja di daerah kang, untuk si tukang ojek. Kayak Brono ngon sampean lempeng baik daerah kono wis mending rame itu kesana tempatnya, kamu juga saja daerah sana sudah agak rame, tapi hati-hati dulu sampai wong anyar mbokan kaya. Tapi kamu pak, kamu orang baru siapa tahu tersesat jenenge wong usaha ya kudu dilakoni kang. Dinan wis dora mangan anak bojoku, namanya orang usaha ya harus dilalani mas, kalau nak bisa tidak makan anak istriku. Wis yang penting wis tak kandani lo ya sudah, yang penting sudah saya kasih tahu gua si tukang ojek. Mungkin rezeki Lekmus mulai keluar di pangkalan ojek itu. Cukup banyak orang lewat dan beberapa tukang ojek yang membeli baksonya, dan setelah maghrib Lekmus mulai beranjak dari pangkalan ojek itu karena sudah agak sepi pembeli. Sesuk brene oleh besok ini sampean mending enak lagi apa baksonya agak enak nih, seluruh tukang ojek terakhir yang masih berada di lokasi itu. Beres bos. Lekmus pun mulai berjalan ke arah yang sebelumnya ditujukan oleh salah seorang tukang ojek. Dengan terus menyanyikan suara mangkok, ia berjalan sambil sekali beristirahat. Ternyata daerah yang ditujukan oleh si tukang ojek cukup jauh dari pangkalan. Memang ada perkampungan warga di daerah yang ia lewati, tapi tetap saja tak ada yang memanggil dan membeli baksonya. Dan sampailah dia sebuah jembatan yang cukup besar. Sepertinya sungai yang ada di bawah jembatan itu memisahkan dua daerah yang berbeda. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang pengendara sepeda yang menepuk gerobaknya. Lek mande aku pak tuku, pak berhenti pak aku mau beli. Rupanya seorang gadis muda yang ingin membeli baksonya. Lekmus pun menyuruh untuk menunggu di seberang jembatan. Gadis muda itu menunggunya di pinggir trotoar, masih di atas sepeda model klasik yang sedang hits pada masa itu. Dengan agak gembira, Lekmus pun mulai meracikan baksonya untuknya. Sambil sesekali membuka obrolan dengan gadis itu. Sampai mau beli mbak, kok ya mainnya durung balik. Kamu orang mana? Aku tak suruh di rumah. Ya Lekmus. Gadis itu agak malu-malu menjawab pertanyaan Lekmus. Rumahku, mana lek peman sih? Tempat
rumahku di sana Pak, perumahan Sid. Mendengar nama perempuan itu Lekmus, jadi agak penasaran. Lekmus pun berniat untuk menuju perumahan itu. Karena daerah perumahan pasti agak ramai. Lekmus hampir menyelesaikan racikan maksudnya, tapi saat tiba-tiba ada mobil yang melintas depannya. Mobil itu seperti memberikan klakson, sehingga Lekmus pun sempat menengok dari samping gerobaknya. Ia memperhatikan wajah sopir mobil yang seperti menjadi ketakutan. Tangannya melambai ke arahnya, seakan menyuruhnya agar segera pergi. Akan tetapi Lekmus tak menyadari maksud dari sopir mobil itu. Ia malah meneruskan untuk menyelesaikan racikan baksonya. Setelah hampir menepi, mobil itu justru mempercepat laju mobilnya hingga Lekmus agak kaget. Tiba-tiba gadis yang ada di belakangnya seperti mengeluarkan suara tawa aneh. Lekmus yang masih kaget tak menghiraukan suara gadis itu. Dasar wong edan, nampak mobil kok umrus, dasar orang gila naik mobil kok senaknya sendiri, gerutu Kamus bakso pesanan gadis itu pun selesai dan Kamus menyerahkannya sambil gadis itu menyerahkan selembar uang. Wah duit cilik bayi mbak, orang susu iki wong kecil mbak, tidak ada kembaliannya ini, kata Lekmus. Wah lah bodoh bayi lek, aku yo orang duit cilik ya. Wah sama saja pak, aku juga tidak ada uang kecil, sahut gadis itu. Lekmus mampir menggratiskan baksonya segalon. Si gadis malah menyuruh Lekmus mengambil uangnya saja, seperti mendapat rezeki. Nomplok Lekmus pun sangat berterima kasih pada gadis itu, karena uang yang diberikan gadis itu lumayan besar. Setelah menerima baksonya, gadis itu pun buru-buru meninggalkan Lekmus yang terus memperhatikannya dengan wajah yang masih riang. Lekmus memasukkan uang itu ke kantongnya dan bersiap untuk meneruskan perjalanan. Begitu ia mulai mendorong gerobaknya, tiba-tiba ada hembusan angin yang seperti menyebarkan aroma harum yang cukup menyengat. Aroma harum tidak asing bagi orang-orang desanya. Menurut orang-orang di desanya, jika tercium bau harum tersebut itu sebenarnya ada sosok makhluk halus di sekitarnya, karena aroma bunga melati memang identik dengan aroma mistis. Karena mulai merasa ketakutan, Lekmus pun bergegas meninggalkan tempat itu. Lekmus bergegas mendorong gerobaknya, namun suara mangkuknya tak terdengar lagi, hanya gumaman doa yang terus diucapkannya dengan lirih, sehingga cuma ia sendiri yang bisa mendengar suaranya. Saking ketakutannya, Lekmus melupakan bahwa sebelumnya ada seorang gadis yang beli baksonya, dan setelahnya perjalanan mendorong gerobak itu ia tak bertemu lagi dengan gadis itu. Sepertinya ia pun tak tahu kemana arah gadis itu pergi. Keadaan sekitar mulai gelap, tak seperti yang diceritakan si tukang ojek yang menemuinya. Kawasan yang ia lewati ternyata adalah kawasan jalan yang masih gelap. Memang ada rumah-rumah sekitar jalanan itu, tapi penerangan jalan yang merupakan jalan umum antar kota itu masih belum maksimal. Hanya cahaya lampu setiap rumah yang terlihat menerangi jalan, sehingga tiap kali melewati rumah yang tak diberi penerangan, ia mempercepat langkahnya meski dengan agak kesulitan. Cukup jauh ia berjalan, tapi seperti berada di pangkalan ojek, tak ada seorang pun yang membeli baksonya. Waktu Isya telah tiba, suara azan pun mulai terdengar di sekitar jalanan itu. Lekmus tidak menjumpai adanya masalah. Sebenarnya Lekmus sudah hampir berniat untuk kembali ke arah sana, tapi sepertinya ia ragu dan bingung. Ia masih merasakan merinding jika harus melewati lokasi yang berulang-ulang. Di sisi lain, ia tak tahu apakah ada jalan untuk kembali selain melewati jalanan yang sebelumnya. Lekmus terus berjalan sambil berharap ia menemukan seseorang untuk ditanyainya jalan. Sebenarnya di jalanan itu beberapa kali ada pengendara sepeda ataupun becak yang melintas, tapi ia merasa tak enak untuk menghentikan salah satu pengendara. Dan sampailah Lekmus di area jalanan yang di sebelah kanannya terdapat pemukiman warga. Lekmus pun mencoba untuk menyeberang dan masuk ke setiap gang yang ternyata saling terhubung. Di pemukiman warga itu nasibnya cukup baik. Beberapa warga ada yang membeli bakso dagangannya, meski porsi yang terjual tak sebanyak saat ia berada di pangkalan ojek. Seorang warga memberitahunya bahwa ada jalan lain untuk kembali, tapi jalanan yang harusnya berputar cukup jauh. Tapi orang itu tidak memberitahu bahwa jalan alternatif itu justru punya lebih banyak cerita mistis yang membuat orang merinding saat melewatinya. Lewat waktu Isya, sepertinya waktu berputar lebih cepat. Tak terasa saat Lekmus keluar dari gang terakhir sudah hampir jam 9. Tak seperti saat ini dulu lepas pukul 9 malam, jalanan itu sudah sepi. Jarang sekali ada pengendara sepeda yang melewati jalanan itu. Terlebih orang-orang yang mengetahui cerita mistis di lokasi di sekitar jalan itu. Lekmus berhenti di tepat di depan gang. Ia seperti menunggu adanya pengendara sepeda yang melintas. Beberapa kali ia menengok di kanan jalan sambil membunyikan suara mangkoknya, dan akhirnya di kejauhan Lekmus
melihat seorang pengendara yang masih mengayuh sepedanya. Itu melihat ada pengendara sepeda yang akan melintas, Lekmus agak merasa lega. Akan tetapi ia agak kecewa saat pengendara sepeda itu berbelok ke sebuah gang. Karena merasa penasaran sekaligus berharap masih ada lagi perkampungan sekitar jalan, ia pun mendorong kembali gerobaknya. Ia mencoba menuju ke tempat di mana pengendara sepeda itu berbelok. Benar saja, di area itu ia menjumpai sebuah perkampungan dengan harapan ada pembeli di perkampungan itu. Ia pun mendorong gerobaknya masuk ke area perkampungan. Awalnya Lekmus tak terlalu mengamati kondisi perkampungan itu, tapi begitu ia menghentikan gerobak dan mulai membunyikan suara mangkoknya, ia merasa ada sesuatu yang unik di perkampungan itu. Mulai diamatinya sebentuk rumah yang ada, hampir terlihat memiliki bentuk dan model yang sama, seperti sebuah perumahan dengan arsitektur bangunan yang masih kuno. Di tengah perumahan ia melihat sebuah pos ronda yang cukup terang, sehingga ia pun mengarahkan gerobaknya menuju tempat itu. Belum lama ia menunggu seorang penghuni rumah keluar dan membeli baksonya. Belum sempat ia membuka pembicaraan, datang pembeli lain. Saat itu ia seperti dibuat cukup sibuk melayani pembeli yang dirasanya cukup banyak berdatangan. Bahkan di antara para pembelinya ada beberapa anak kecil yang entah kenapa masih dibiarkan keluar rumah oleh orang tuanya. Lekmus sama sekali tak menaruh curiga. Pikirnya ia sangat bersyukur banyak pembeli yang akhirnya menghabiskan bakso dagangannya sampai hampir tak tersisa. Di balik kesibukannya melayani pembeli, ia pun terus bertanya-tanya dalam hatinya, meski banyak warga yang berdatangan, mereka seperti tak bertegur sapa satu sama lain. Bahkan dengan orang baru seperti Lekmus yang baru terlihat di sekitar tempat itu pun tak membuat warganya penasaran atau curiga terhadapnya. Benar-benar berbeda dengan kondisi di perkampungan yang sempat ia lewati, di mana ia beberapa kali diajak berinteraksi oleh warganya saat bakso dagangannya habis. Lekmus tidak langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ia berniat menghitung hasil jualan terlebih dahulu. Anehnya, bolak-balik ia hitung hasil penjualan baksonya. Pendapatannya seperti masih ada dengan hasil sebelum ia masuk ke perumahan itu. Dengan heran ia kembali memeriksa dandangnya bakso dagangannya. Memang sudah habis, tak bersisa, tinggal kuahnya saja yang masih tersisa sedikit. Ia pun memutuskan untuk keluar dari perkampungan yang mirip perumahan itu dan berencana menghitung kembali uang hasil jualannya nanti setelah ia sampai di kosnya. Lekmus kembali mendorong gerobaknya menuju jalanan. Baru beberapa langkah, tiba-tiba saja ia teringat dengan sebuah nama perumahan yang sempat dikatakan oleh pembeli baksonya, Sid Betior. Mungkinkah perumahan yang dimaksud adalah tempat itu? Tiba-tiba saja Lekmus melihat kembali seorang pengendara sepeda yang pernah membeli baksonya. Seorang gadis muda yang memberitahu bahwa dia tinggal di sebuah perumahan yang baru saja Lekmus ingat namanya. Namun gerobak Lekmus menabrak sesuatu sehingga tubuhnya agak terhentak dan menabrak gerobak baksonya. Seketika itu pula tempat yang sebelumnya terlihat sebagai perumahan berubah gelap dan Lekmus pun tersadar bahwa tempat itu sebenarnya adalah sebuah area pemakaman. Ia benar-benar terkejut dan saat itu ia melihat ke arah gadis bersepeda itu. Gadis itu berubah menjadi sosok lain, berbaju putih kotor dan rambutnya seperti acak-acakan. Sosok itu memandang ke arah Lekmus sehingga Lekmus merasa sangat ketakutan. Saat ia mulai melebarkan senyumnya, ia pun tertawa lepas dengan suara yang begitu menyeramkan. Karena panik, Lekmus pun berlari dari tempat itu meninggalkan gerobak baksonya. Ia berlari sekejam ia bisa, tapi sosok itu seperti terus mengejarnya hingga keluar gang. Beruntung ada seorang tukang becak lewat di jalanan depan kos itu. Hampir saja Lekmus tertabrak. Tukang becak itu keheranan melihat Lekmus keluar dari lokasi itu. Malahan tukang becak itu mengira kalau Lekmus adalah salah satu sosok penunggunya. "Lek, tolongin Lek," teriak Lekmus dengan suara yang terengah-engah. Tukang becak itu menghentikan becaknya dengan perasaan was-was. Ia memperhatikan Lekmus dengan pandangan curiga dan ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah ia yakin bahwa Lekmus benar-benar manusia, ia pun memberanikan diri turun dari becaknya. "Sampean kui sopo? Kok bisanya melayu dek kunaiku? Kamu ni siapa? Kok bisa-bisanya lari dari arah sana?" Tanya si tukang becak kepada Lekmus yang masih terengah dengan wajah yang sudah sangat pecah. "Tolongin Lek, aku diulang kuntanya." Jelas Lekmus buru-buru, "Tolong Pak, aku ditakuti sosok makhluk gaib." Mendengar perkataan Lekmus, ketika tukang becak itu pun merasa merinding. Ia buru-buru menaiki becaknya kembali dan menyuruh Lekmus segera ikut naik. "Lek, njo sampean melu aku dhisik bayengon kene kuwi pancen mendeni. Pak, ayo kamu ikut dulu saja. Tempat ini memang menyeramkan." Tanpa disuruh dua kali, Lekmus langsung naik ke atas becak, masih dengan tubuh yang gemetaran karena ketakutan. Becak itu pun dikayuh dengan cepat dengan maksud segera menjauh dari tempat itu. "Sampean kenal temenan
temenanan yakin lek jam semini wani-wani ini isek keluyuran nang daerah kono. Kata tukang beca itu, kamu benar-benar bernyali pak, jam segini berani masih kelururan di daerah itu. Lek mus yang belum hilang rasa takutnya menjawab tukang beca dengan tergagap, aku kelaya lek, aku tersesat pak. Lah sampean ku jam semene kui pak nang di Indi, tanya tukang beca itu. Lah kamu itu jam segini mau kemana? Mendengar pertanyaan tukang beca itu, lek mus merasa ada kejanggalan. Emang iki jam biru lek, yang ini jam berapa? Nembe kui wes jam setengah loro. Lah sampean kui priye jam semene malah menuju kuburan loro? Umur pak, saut si tukang beca dengan agak bernada sindiran. Barusan udah hampir jam setengah dua. Lah kamu itu gimana jam segini malah masuk ke kuburan cari nomor togel ya? Orang lek yakin sumpah aku kui wong adol bakso, yakin sumpah, jawab lek mus yang terus saja gagap dalam berbicara. Bukan pak, berusaha meyakinkan aku itu tukang bakso. Lah sampai dodol bakso tekan kuburan piye sih? Lah kamu dodol bakso ke kuburan gimana sih? Lek mus sendiri masih belum percaya kalau tempat yang dia datang itu ternyata sebuah area pemakaman. Pasalnya sebelum tersadar ia sangat yakin bahwa area itu adalah area perumahan. Supaya gerobakku tak tinggal nang kono. Lek mus tak henti menjelaskan keadaan yang ia alami pada si tukang beca. Sampean nek orang andal ngono diliki dewi gerobakku. Kamu kalau tak percaya sana periksa sendiri gerobakku. Tukang beca ia itu masih mengayuh becaknya sekuat tenaga sama sesekali menengok ke arah belakang. Sepertinya ia sudah tak peduli lagi dengan penjelasan lek mus. Keduanya akhirnya sampai di area pangkalan ojek yang berada di sekitar pasar. Setelah ia turun dari becaknya, ia segera mengajak mus untuk duduk di pangkalan sambil menenangkan diri. Priye ki lek gerobakku kata lek mus dengan ada meratap. Bagaimana ini pak gerobakku? Wes ora usah dipikir dulu gerobakmu, sampai bisa selamat kui wes mending, saut tukang beca. Sudah tak usah dipikirin dulu gerobakmu, kamu bisa selamat itu sudah lumayan. Bagaimanapun gerobak itu adalah modalnya berjualan bakso. Meskipun ia sudah merasa lega bisa keluar dan menjauh dari tempat itu, ia masih tetap berpikiran dengan gerobak baksonya. Bos jupuk besok baik, tambah si tukang beca. Keduanya pun memutuskan untuk berada di pangkalan ojek itu. Lek mus masih kebingungan memikirkan nasib gerobak baksonya, sedangkan si tukang beca terus memandangi lek mus. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya teringat dengan sebuah kejadian apa yang hampir serupa. Bukan mau kayak arahnya daerah aku lek, tanya lek mus. Biarkan pandangan si tukang beca yang terlihat seperti orang yang sedang melambung tempat itu tadi. Namanya daerah apa pak? Ada rasa enggan untuk jawab pertanyaan itu, tapi tukang beca berpikir mungkin saja dengan memberitahu nama daerah itu lek mus dapat lebih berhati-hati lagi jika suatu saat melewati tempat itu kembali. Dan dengan kuburan terang si tukang beca namanya kalau nek ora ono sing wani lewat won kae nek wes lewat jam subuh. Tidak ada yang berani lewat tempat itu. Kalau sudah lewat jam 9, jelas si tukang beca itu menambahi. Tukang beca itu pun akhirnya membuka sebuah cerita pengalaman salah seorang teman seprofesinya yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan lek mus. Ada sebuah misteri tersembunyi di tempat yang dikenal sebagai salah satu daerah angker di wilayah kota itu. Dengan hati-hati si tukang beca itu pun menceritakan kabar yang agak simpang siur mengenai tempat itu. Awalnya tempat itu tak berbeda dari pemakaman biasa, namun dari beberapa cerita yang didengarnya dari pedagang di pasar, pemakaman itu mulai berubah menjadi angker sejak adanya makam salah seorang dukun perempuan di tempat itu. Daerah yang mulanya biasa saja berubah menjadi daerah yang penuh nuansa mistis, terutama bagi siapa yang mendengar atau mengetahui cerita yang pernah terjadi. Berapa kali pun terjadi kecelakaan di jalanan sekitarnya, di mana penyebab kecelakaan bisa dikatakan masih hal yang sama. Korbannya melihat sosok penampakan yang berdiri di sekitar lokasi maupun sedang menyeberang jalan. Setelah keduanya saling perkenalan, si tukang beca pun akhirnya menceritakan sebuah kejadian kecelakaan maut yang pernah terjadi di tempat itu pada lek mus. Tukang beca itu bernama Pak Maliki, sebut saja dengan nama itu. Beliau mulai menarik beca setelah ia berumah tangga. Rute yang biasa ia lewati adalah daerah arah perbatasan kabupaten dengan kota hingga ke arah pasar yang ada di pusat kota, dan tentunya memang harus melewati daerah pemakaman itu. Suatu ketika saat ia sedang mengantar seorang penumpang, ia melihat ada keramaian di jalanan depan pemakaman. Pak Maliki sudah mengira keramaian itu pasti disebabkan karena adanya kecelakaan di lokasi itu. Rasa penasarannya membuat ia memelankan laju becaknya hingga penumpangnya memintanya untuk berhenti sekedar mengamati korban kecelakaan itu. Betapa kagetnya Pak Maliki dan penumpangnya mengetahui keadaan si korban kecelakaan.
tubuhnya hancur hampir berantakan. Hanya bagian-bagian tubuh si korban yang bisa dengan jelas dilihat oleh Pak Maliki. Sedangkan pada saat penumpangnya melihat tubuh bagian atas si korban, ia langsung minta Pak Maliki untuk kembali mempercepat laju becaknya meninggalkan kerumunan orang yang sudah berdatangan di lokasi itu. Pak Maliki pun menuruti permintaan penumpangnya, namun rasa penasaran membuatnya belum bisa mengalihkan perhatiannya dari tempat itu. Ia mengayuh becaknya sambil sesekali menoleh untuk melihat ke arah kerumunan orang. Di sekitar kerumunan itu, Pak Maliki melihat sebuah badan sepeda tanpa roda yang tergeletak di atas trotoar jalan. Pikirnya sepeda itu adalah sepeda yang dikendarai oleh korban kecelakaan itu. Pak Maliki sempat berpapasan dengan mobil ambulans sebelum akhirnya ia lalu meninggalkan tempat itu dengan masih membawa rasa penasarannya. Penumpang becaknya pun jadi membicarakan tentang kejadian itu di sepanjang jalan. Setelah mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya, Pak Maliki berniat ke arah kota. Sudah pasti ia pun melewati jalanan tempat kecelakaan itu. Suasana jalanan sudah tidak seramai sebelumnya, tapi masih ada beberapa orang yang tetap berada di tempat itu. Pak Maliki mendekat ke arah salah seorang yang berdiri memperhatikan bekas kecelakaan. Darah segar masih membekas di jalanan itu, melebar hampir sampai ke bibir trotoar. Mau kecelakaannya pria mbak, kok nganti korbannya parah kuyuk kayak gue. Tadi kronologi kecelakaannya gimana mbak? Kok sampai korbannya parah seperti itu? Boleh, kejadiannya cepat, aku rapati paham. Jawabnya singkat. Tahu pak, kejadiannya cepat, aku tak tahu, terlalu tahu. Tak puas dengan jawaban itu, Pak Maliki mencoba mencari orang lain untuk ditanyakan, tetapi belum jauh ia beranjak dari tempat itu saat ia menoleh ke belakang. Orang yang baru saya ditanyai sudah menghilang, pergi entah kemana. Pak Maliki agak merasa merinding, ia pun mendorong becaknya dengan agak cepat. Ia mengikuti pengguna jalan yang lain, berusaha menghindari tempat yang masih ada darah bekas kecelakaan. Di seberang jalan, dilihatnya ada beberapa orang yang sedang berbincang, sudah pasti membahas tentang kejadian kecelakaan tragis itu, dan mereka lah Pak Maliki mendapat informasi bahwa seorang perempuan mengendarai sepeda menjadi korban dalam kecelakaan itu. Tubuh bagian atasnya hancur terlindas mobil yang melaju dengan cepat. Sudah pasti perempuan naas itu langsung meninggal di tempat kejadian. Entah kenapa, setelah mendengar penjelasan itu, Pak Maliki merasa curiga dengan orang sempat ditanyainya. Bisa jadi orang itu adalah... Setelah kejadian kecelakaan itu, Pak Maliki selalu merasa merinding saat melewati jalan sekitar tempat itu. Karena setiap kali melintas, Pak Maliki selalu akan diamati oleh sosok yang berada di sana. Setelah cukup lama, ia baru bisa merasa biasa saja, meskipun memori tentang kecelakaan itu tak hilang dari ingatannya. Wajah Lekmus kembali menampakkan ketakutannya. Ia teringat dengan gadis bersepeda yang membeli baksonya sebelum ia memasuki area pemakaman yang terlihat seperti perumahan di matanya saat itu. Ketakutan Lekmus kembali muncul karena ia mulai menyadari bahwa gadis itu mungkin saja sosok hantu perempuan korban kecelakaan yang diceritakan oleh Pak Maliki. Lebih-lebih yang dilihat Lekmus sebelum ia sadar tengah berada di area pemakaman adalah sosok yang sama. Lekmus berusaha merogoh mencari sesuatu dalam satu kesulitannya. Ia teringat bahwa gadis itu membayar baksonya dengan uang yang cukup besar nominalnya dan tidak minta kembaliannya. Mbak, kui aku juga ditemani cah waduh leh kui gede, tapi orang jaluk susu unang ini. Tadi juga gadis yang beli baksoku pak, uangnya besar tapi tidak minta kembalian. Di mana ya uangnya? Biar Lekmus yang masih terus merogoh saku celananya. Pak Maliki memperhatikan Lekmus dengan pandangan penasaran. Astagfirullah, Lek Ikiopo, Pak ini apa? Apa ini? Kedua orang itu terkejut melihat sesuatu yang dikeluarkan Lekmus dari dalam saku celananya. Di genggaman tangan Lekmus terdapat beberapa lembar uang ribuan dan uang receh. Namun bukan itu yang membuat mereka terkejut. Ada beberapa bunga layu yang hampir mengering ikut dikeluarkan dan dari saku celana Lekmus. Pak Maliki mengenali jenis bunga yang hampir mengering itu, bunga kamboja. Rupanya kecurigaan Lekmus benar. Malam itu bisa dibilang ia memang dikerja oleh para penunggu makam yang menjelma menjadi warga perumahan. Mengingat apa yang telah terjadi pada Lekmus malam itu, Pak Maliki menawarkan untuk mengantarkan Lekmus pulang. Pak Maliki menyuruhnya untuk kembali mengambil gerobak bakso yang ditinggalkan di area pemakaman itu besok paginya saja. Keduanya pun segera beranjak dari pangkalan ojek yang sebenarnya masih sepi itu. Dalam perjalanan, keduanya masih terus membahas hal-hal yang telah terjadi di area permakaman itu. Lekmus rupanya mulai penasaran dengan cerita-cerita yang berkembang terkait tempat itu, khususnya cerita tentang kuburan seorang dukun yang berada di tempat itu. Sayangnya Pak Maliki tidak tahu bagaimana cerita sebenarnya, sehingga rasa penasaran Lekmus pun tidak mendapatkan jawabannya.
Rumah tempat kos Lek Mus masih terlihat sepi dan agak gelap. Hanya lampu penerangan jalan yang masih terlihat menyala. Pak Maliki menurunkan Lek Mus di halaman kos-kosan itu. Ia pun menolak saat Lek Mus hendak memberikan upah jasanya. Ia langsung pergi meninggalkan rumah kos Lek Mus dengan terburu-buru. Begitu juga dengan Lek Mus yang langsung bergegas masuk dalam kamar kosnya. Tepat sebelum Lek Mus menutup pintu kamar kosnya, ia sempat melihat ke arah pagar rumah kosnya dan ia sangat terkejut saat sesosok wanita muncul menghadap ke arahnya. Lek Mus yang sempat melihat sosok wanita itu melambai sebelum akhirnya Lek Mus menutup pintu kamarnya dengan keras. Cerita tentang tukang bakso yang masuk ke dalam area pemakaman itu langsung tersebar dan jadi perbincangan di kalangan tukang ojek dan pedagang pasar. Saya sendiri pertama kali mendengar cerita itu ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Untung ada narasumber yang masih ingat dengan cerita itu, seorang kenalan dari ex tukang ojek profesional yang dulu sering nongkrong di pangkalan ojek di Pasar G, yang sekarang sudah pensiun dan dari profesinya. Salah satu dari pesan dari beliau bahwa sosok gaib itu bisa saja muncul di setiap kita kapanpun, dimanapun, karena alam keberadaan mereka berdampingan dengan alam di mana kita berada. Kita dan mereka berada di dunia yang sama namun dalam dimensi yang berbeda. Hati-hati dengan orang yang tak dikenal, apalagi saat bertamunya di jalanan. Oke, terkait lokasi pemakaman yang dulu pernah sering terlihat sebagai area perumahan, saat ini area samping kiri kanannya sudah beberapa rumah warga. Jalanannya pun saat ini sudah cukup ramai, bahkan sampai tengah malam. Berbeda dengan dulu saat pengguna sepeda motor masih belum banyak, jalanan tempat itu pun saat ini sudah mendapat fasilitas penerangan jalan yang cukup memadai. Lalu apakah lokasinya masih terbakar? Saya pun masih menantikan cerita dari orang yang pernah punya pengalaman di tempat itu. Jadi treat warga perumahan ini saya tutup dulu supaya kita bisa lanjut ke treat yang lain. Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian treat ada banyak kurangan dan jangka waktu pending terlalu lama. Wassalam. Warga perumahan. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.